I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want. Pelatih Filipina, Tom Saintfiet, dengan terbuka menilai bahwa timnas Indonesia mulai mendekati level Jepang dan Korea Selatan. Kini Jepang menempati ranking ke-18 FIFA. Korea Selatan menduduki posisi ke-23. Sementara timnas Indonesia menghuni peringkat ke-134. Jadi tim Indonesia semakin mendekati level Korea Selatan atau Jepang, ucap Tom Saintfiet. Dan negara-negara seperti ini di sepak bola Asia kami ingin mencoba mendapatkan hasil bagus melawan mereka timnas Indonesia, sambung Tom Saintfiet. Berdasarkan rencana, Filipina akan menantang timnas Indonesia pada terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Menurut Saintfiet, ribuan penonton yang akan memenuhi SUGBK akan menjadi energi tambahan kubu lawan. Kendati begitu, dia menjamin anak asuhnya tidak gentar menghadapi timnas Indonesia. Bahkan, Filipina membidik poin penuh pada laga kontra timnas Indonesia. Sementara timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini timnas Indonesia berada di urutan kedua klasemen grup G dengan koleksi 7 poin. Dipepet Vietnam yang mengumpulkan 6 poin di posisi ketiga. Filipina berstatus juru kunci dengan torehan 1 poin. Indonesia adalah favorit besar untuk pertandingan ini, tutur pelatih asal Belgia itu. Stadion ini akan dipadati penonton dengan penggemar yang luar biasa. Dan kami akan menikmati bermain untuk publik dan itu normal sebagai pelatih kami tidak akan bermain untuk kalah. Kami akan mencoba untuk menang, tapi itu akan sangat sulit bagi kami, ujar Saintfiet. Sebelumnya, Filipina takluk 3-2 dari Vietnam pada laga kelima grup F. Kala itu, gol Vietnam dicetak Nguyen Tien Linh, menit ke-65, 76, dan Pham Tuan Hai, 90+3. Sementara gol Filipina diciptakan Patrick Rachel, 62, dan Kevin Ingreso, 89. Saya pikir melawan Vietnam kami bermain bagus. Saya tidak berpikir kami bisa menang tetapi bermain imbang, kata pelatih berusia 51 tahun itu. Tapi saya sangat puas dengan kinerja pemain. Saya perlu memberi kita langkah maju lagi untuk masa depan, tutupnya. Bek tengah timnas Indonesia, Jay Izzes, meyakinkan publik bahwa skuad Garuda bakal tetap solid meski tanpa kapten tim kedua Jordi Amat yang bakal absen saat melawan timnas Filipina di laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi timnas Filipina di laga lanjutan putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Dan Jordi Amat akan absen di laga ini karena harus menjalani hukuman kartu merah yang ia terima saat melawan timnas Irak di laga putaran kedua sebelumnya. Jordi mendapat kartu merah pada pertandingan Indonesia melawan Irak pada menit ke-59, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024 lalu. Kartu merah itu diberikan wasit Son Evans karena ia melakukan pelanggaran keras terhadap Ali Jassim. Tentu saja Jordi adalah pemain yang penting bagi kami. Dia punya banyak pengalaman. Dia adalah sosok yang baik di tim. Tetapi menurut saya kami punya banyak pemain bagus yang bisa mengisi posisinya, kata Jay Izzes. Bahkan ia yang juga seorang bek tengah menyatakan kesiapannya jika pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memintanya bermain melawan timnas Filipina di GBK. Untuk kasus ini saya juga merupakan seorang bek, maka saya juga harus mampu mengambil alih tanggung jawab itu.
Maka kita lihat saja, kata Jay Ises. Jika Jay Ises benar dimainkan oleh Shin Tae-yong, maka kemungkinan komposisi di lini belakang adalah Jay Ises yang didukung dua rekannya, Justin Hubner dan Rizky Ridho di formasi 3-4-3. Namun jika Shin Tae-yong mengubah dengan dua bek tengah apakah di format 4-4-2 atau 4-3-3, Jay Ises kemungkinan akan berduet dengan Hubner. Meskipun secara teknik sebenarnya Rizky Ridho pun cukup mumpuni tak kalah dari Hubner. Jay telah tiba di Indonesia sebelum pertandingan melawan Irak, dan pada laga tersebut ia sama sekali tidak dimainkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Menjelang laga melawan Filipina, pemain klub Venezia itu yakin dirinya telah beradaptasi dengan berbagai perbedaan suhu dan hal-hal lain di Indonesia, yang membuatnya semakin siap untuk dimainkan. Saya sampai di sini sehari sebelum pertandingan lawan Irak, kemudian saya ada di bangku cadangan, saya memulihkan diri dengan baik dan selama beberapa hari saya melakukan latihan pemulihan. Maka saya merasa kondisi saya baik, yakin pemain bernama lengkap Jay Noah Ises itu. Secara rekor pertemuan, Indonesia unggul jauh atas Filipina. Mengutip catatan RSSSF Track, Sport Soccer Statistic Foundation, Indonesia memiliki catatan 23 kemenangan, 4 kali imbang, dan 1 kali kalah dari Filipina. Jay mengingatkan bahwa meski unggul jauh dalam head-to-head, ia dan rekan-rekannya sama sekali tidak meremehkan Filipina. Terlebih, menurut Jay, Filipina tampil cukup baik saat takluk 2-3 dari Vietnam pada Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024 lalu. Ya, saya menonton pertandingan mereka melawan Vietnam dan mereka tampil bagus, mampu menciptakan beberapa peluang. Kami tidak meremehkan mereka karena mereka punya pemain-pemain bagus dan mereka memainkan sepak bola yang bagus, tegas Jay. Pelatih tim nasional Filipina Tom Saintfiet mengeluhkan ancaman yang dialamatkan kepadanya dari para penggemar timnas Indonesia, menjelang pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimainkan pada Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Saya mendapat banyak pesan dari fans Indonesia. Saya mendapat banyak ancaman pembunuhan dan itu tidak bagus. Saya tidak terbiasa dengan hal itu. Menurut saya, bagi orang-orang yang mengenal saya adalah pelatih yang adil, dan mungkin ada semacam keliru penerjemahan, kata Saintfiet. Setelah pertandingan melawan Vietnam saya menghadiri konferensi pers, hanya ada jurnalis Vietnam, dan jurnalis Vietnam bertanya kepada saya, menurut Anda bagaimana peluang Vietnam? Dan saya menjawab, kami akan pergi ke Indonesia untuk berusaha memenangi pertandingan. Jika kami mengalahkan mereka, Anda, Vietnam, lolos. Dan itu saja yang saya katakan, paparnya. Mantan pelatih timnas Yaman, Ethiopia, dan Togo itu mengaku dirinya sudah lama mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Sehingga ia sangat paham kekuatan sepak bola Indonesia yang dinilainya sudah berkembang pesat. Indonesia dalam setahun terakhir berkembang begitu pesat, begitu pula dalam beberapa bulan terakhir. Mereka mendatangkan pemain-pemain baru, sehingga kini menjadi salah satu tim yang kuat di Asia. Dan selama bertahun-tahun kualitas sepak bola Indonesia meningkat, ucap pelatih asal Belgia tersebut. Dalam pandangan Saintfiet, tim Filipina juga telah berkembang, tetapi ia bersikap realistis dengan perbedaan kualitas antara tim asuhannya dengan timnas Indonesia. Menurut saya kami cukup kompetitif, kami semestinya bisa menang saat melawan Vietnam dan kami besok akan melakukan segalanya untuk mendapatkan hasil. Hasil imbang akan fantastis, kemenangan akan menjadi keajaiban. Itulah tugas kami, demi para penggemar Filipina, untuk perkembangan negara kami, untuk berusaha mendapatkan poin maksimal meski kami tahu Indonesia sangat bagus, ujar Saintfiet.